bertemu dan di hadapan ibu-ibu mereka merasa senang. Yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya hormati, kami adalah komunitas independen yang tidak punya motivasi. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Ibu yang sangat kita hormati, kita kasihi sebagai bekal bagi Bapak Ganjar Pranowo. Saya orang yang alhamdulillah sering diundang untuk memberikan ceramah di luar negeri. Saya sendiri suka heran dari sisi lingkungan hidup untuk mempersatukan Korea Utara dengan Korea Selatan. Ketika saya ditanya terakhir oleh Presiden Yoon yang sekarang masih tidak berubah, Ibu, bahwa suatu saat Ibu percaya Korut dan Korsel itu kan bersatu. Iya, itu mereka tepuk tangan dan lain sebagainya. Kenapa? Itu benernya hakikat dari Pancasila ini. Jadi merdeka untuk politik dulu. Nah makanya saya bilang persatukan Korut dan Korsel. Saya adalah special envoy sampai hari ini. Mungkin orang yang hanya boleh kalau dari Korsel ke Korut, dari Korut ke Korsel untuk menyampaikan pesan-pesan dari kedua belah pihak. Kalau saya ketemu orang di Korut, pasti mereka yang tua-tua kasihan sekali pada menangis. Kapan kami bersatu? Tolonglah. Nah, maksud saya menceritakan hal ini, terbayangkan apa tidak kalau kita yang sudah merdeka, berdaulat, bebas aktif, lalu satu dan lainnya sekarang ini seperti media yang harusnya saya selalu mengkritik. Mengapa kalian sepertinya kalau mencari demokrasi itu sudah mulai menjurus kepada liberal, tidak lagi mengerti kode etik jurnalistik, bahwa sebetulnya kalian harus memberikan masukan kepada rakyat seluruhnya apa yang harus dikerjakan, bukan hanya hal-hal yang sepertinya itu lapisan tipis belaka. Nah, maunya saya selalu bilang kalau memang tidak sama, ada perbedaan, ya jangan seperti saya bilang, saya jangan dibully dong. Kalau kamu tidak cocok berbeda sama saya, kamu datang ke sini, mari kita ngomong. Dari diskusi sampai debat saya layani, tapi ternyata tidak ada. Apa artinya? Itu berarti moral dari bangsa Indonesia itu menurut saya sudah turun. Bagaimana jangan terjadi korupsi yang sekarang kelihatannya itu dekadensi moral kan? Coba bayangkan, padahal KPK itu saya yang bikin. Ini sama beliau ini saya gerecekan. Tadinya saya nggak mau teken. Saya bilang kenapa itu komisi? Komisi itu sifatnya ad hoc, Mas. Gue bilang, kenapa nggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap? Karena ad hoc kan suatu saat bisa dibubarkan, dan itu tak MPR memang untuk katanya membantu karena belum maksimal kepolisian, kejaksaan, maka harus dibuatlah sebuah lembaga lalu disebutnya komisi. Tapi beliau untuk mengingatkan saya, nanti ibu kalau nggak teken, ibu itu dibilang presiden itu yang tidak anti korupsi. Wah, betul juga ya. Ya wes taken away gitu loh. Nah, ini sifat hanya komisi menurut saya memang kurang kuat. Jadi harus dirubah.
Tapi kalau nanti saya ngomong gini, rame cek di media, Ibu Megawati karena kan dipotong tidak setuju dengan adanya KPK, bla 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 bla. Nanti tinggal gitu aja. Tapi saya tidak peduli kok. Rusia dengan Ukraine, bayangin dulu, ini udah berapa bulan ya? Udah berapa bulan? Ada mau setahun? Oh. Saya itu bukannya sombong, saya kenal Putin itu dari dia sekretaris wali kota Saint Petersburg. Jadi saya tahu dia gimana. Kalau dia mau habisi Ukraine itu 1 hari, jam gitu aja. Tapi kan enggak. Yang beliau kesel, kenapa sih Ukraine pakai minta bantuan dari NATO? Mau baik-baik aja. Karena apa? Karena itu Ukraine adalah pintu gerbangnya masuknya ke Rusia.